Binuatan yang memperhatikan di mana di halaman 4. Halaman 4, relevansi kebangkitan Kristus bagi kehidupan jemaat masa kini. Dan binuatan ini memperhatikan pendeta Panahatan Hame Bulan NTH. Asa langsung apa sahat ke nama pendeta. Jadi teknis yang bersonon dung sama sahat pembahasan yang non ke narasumber orang pendeta ini kabahin dua sesi mana tujuh sesi yang non di sesi berjuru sama sahat tuli mahala ini baru ke asa direspon sama pendeta narasumber baru mau berkembang saya sampai itu sesi kedua 22 song malah jadi boy kita sudah risk manukul alai asa boy saat kita kan lewat kita ke jam 10 JP masuk usul kita to the point mah kenapa pola juru di orang alai langsung masuk full sorry asa boy risk kita sudah berapa satu rangka kali watai seperti itu tinasa dua bagi kita nah saya yakin dan percaya bahwa Ibu Bapak sudah menghayati akan salam Paskah. Karena itu saya akan sapa Ibu Bapak, saudara, Kristus telah bangkit. Ya. Tapi ungkapan ini sebenarnya ungkapan yang sudah ratusan tahun yang lalu. Oleh karena memang Kristus yang menjadi kepala gereja menjadi isi hati dari setiap orang yang percaya, bahkan yang merajai kehidupannya. Kalau jemaat mula-mula ya sudah barang tentu peristiwa Paskah tidak terlalu lama terjadi di dalam kehidupan mereka. Tapi kalau hidup kita sekarang sudah ratusan tahun, makanya itu pertanyaan masih relevankah? Masih relevankah kebangkitan Kristus itu untuk hidup kita masa kini? Apakah masih punya arti? Kalau itu relevan, sejauh mana itu bisa kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari? Ini dia dipakainya semua. Saya berterima kasih kepada para teman pendeta di sini. Kalau menentukan tema untuk tahun ini adalah relevansi kebangkitan Kristus bagi kehidupan jemaat masa kini. Tentu itu melalui pengamatan. Mengapa ini harus menjadi tema yang harus kita bicarakan? Ada dua hal yang saya lihat. Pertama, mungkin para pendeta melihat di sini bahwa memang semangat itu adalah semangat yang masih kelihatan. Oleh karena itu perlu dipertahankan. Dan agar itu bisa dipertahankan, maka perlu untuk diperbincangkan secara terus-menerus. Tapi kemungkinan yang kedua ialah sudah terjadi kemunduran atau ada erosi, ya, ada penurunan pemahaman akan arti kebangkitan Kristus itu di dalam hidupnya. Secara firman, secara Alkitab kita terima, tetapi secara kehidupan sehari-hari tidak diperlihatkan makna daripada kebangkitan itu. Ya, kita sendirilah yang menentukan yang pertama atau yang kedua ada di dalam diri kita. Nah, secara memang kebangkitan Kristus itu sangat menentukan untuk gereja. Karena tanpa kebangkitan Kristus, gereja tidak akan pernah lahir di dunia ini. Tanpa kebangkitan Kristus tidak ada pemberitaan Injil.
Kalaupun pada Jumat Agung kita mendengar khotbah firman Tuhan yang mengatakan bahwa peristiwa Jumat Agung itu adalah juga peristiwa yang luar biasa, tetapi kematian Kristus tidak punya arti apa-apa kalau tidak ada kebangkitan. Makanya saudara-saudara, gereja mula-mula berusaha untuk menempatkan agar kebangkitan Kristus itu dihayati oleh jemaatnya, sehingga terjadilah peralihan dari Sabtu atau Sabat ke hari Minggu. Jadi kita perlu memahami sekarang, kalau waktu Yesus mereka kebaktian adalah hari Sabtu, karena mereka masih mengikuti tradisi agama Yahudi. Tetapi orang Kristen, gereja mula-mula, karena mereka begitu menghargai makna daripada kebangkitan Kristus, akhirnya mereka mengalihkan kebaktian pada hari Minggu, supaya mereka secara terus-menerus minimal 1 kali 1 minggu, minimal 1 kali 1 minggu, mengingat peristiwa kebangkitan. Lalu kemudian memang ada juga hari raya besar yang dirayakan oleh gereja, yaitu Natal. Yang belakangan justru perayaan Natal lebih besar daripada Paskah. Kalau Paskah saya pikir ya paling Paskah pertama, Paskah kedua sudah itu selesai. Kalau Natal bisa sampai berbulan-bulan dirayakan, ya, berbulan-bulan. Jadi ada sebenarnya pergeseran. Namun saudara-saudara, kita harapkan kalau melalui diskusi seperti ini, diharapkan agar kembali lagi menempatkan Paskah itu merupakan peristiwa yang lebih penting daripada Natal. Nah, tentu majelis jemaat melalui rapat kuliah bisa mempercakapkan bagaimana untuk program gereja agar membuat Paskah itu lebih besar daripada Natal. Nah, di dalam tulisan ini memang saya coba untuk mengungkapkan beberapa item yang bisa menjadi bahan pemikiran untuk percakapan kita di malam ini. Yang sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita bicarakan, dan mungkin saudara-saudara nanti bisa mengungkapkan itu untuk lebih menyempurnakan dari bahan yang sudah saya sediakan. Yang pertama, saya memahami bahwa Paskah atau kebangkitan Kristus itu adalah merupakan penggenapan nubuatan yang bisa juga kita kaitkan dengan janji. Ya, sebelum kebangkitan, Yesus berapa kali menubuatkan akan kebangkitannya? Dan walaupun kita menengok 3 hari di Papua Tuhan Yesus si Taurona alai kokhehe di hari kedua. 4 kali kan? 4 kali Yesus menubuatkan bahwa dia akan mati, tetapi pada hari yang ketiga akan bangkit kembali. Nah, jadi hari ketiga sesudah penyaliban Kristus bangkit, berarti nubuatan itu digenapi. Nubuat itu bisa berarti janji. Jadi janji Allah di dalam Alkitab akan ada waktu penggenapan. Baik yang di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Dan yang kedua, kalau secara pribadi saudara mendapatkan pemahaman bahwa ada janji Allah terhadap dirimu,
maka yakin ada saatnya penggenapan itu akan berlaku. Nah, tetapi di sisi lain begini, sekian dewata dijanjinya, maka relevansinya untuk masa kini ialah kita juga adalah orang-orang yang hidup menepati janji. Ya, janji. Halo, siantar men besok. Yang kok, siantar men besok. Kok, budak mengaku juga diguling sama deh. Jadi guling. Nah, aku di mana anaknya menjadi guling. Jauh ngaruh jujur menjadi guling. Jangan-jangan saudara juga pernah melakukan janji guling. Nah, hanya di kata-kata begitu manis, oke, dia janji begini, tetapi sesudah hari H tidak ada perwujudan. Nah, sekarang relevansinya di Paskah ini kita disadarkan agar kalau kita berbuat janji maka genapilah janji. Nah, mulai aharul janji inang dua mata hati-ha di pasukan kamu di Yuli Batang. Sehidup semati. Iya. Jadi masih hakolongan ini mbak deh. Iya, masih hakolongan, saling mengasihi. Tetapi di dalam perjalanan waktu kenyataan terus lewat dalam terus tuh udah nanti. Iya, pasti. Tetapi kenyataan ada banyak orang yang tidak setia akan janji. Ya, tidak setia akan janji. Karena itu Paskah ini mau mengembalikan kita agar setiap janji yang kita ucapkan, kita perbuat, kita penuhi dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau pemain di sini janji yang manis, kau buat bacalah pakai ini. Janji yang manis tak lupakan, apalah kami bagi jiwaku. Cukup penuh awan, nanti kau cerah dari atasku. Oke, itulah janji itu kan. Janji siapa itu? Janji Tuhan. Manis sekali. Yang kedua, musuh dikalahkan. Paskah seringkali disebut Victor Day. Victor Day, hari kemenangan. Maut itulah musuh yang paling akhir yang dikalahkan oleh Yesus. Waktu kematiannya seolah-olah Yesus sudah kalah. Tidak berkutik lagi dia. Dia dikubur. Tapi ternyata maut tidak punya kuasa atas diri Yesus. Karena hari ketiga dia bangkit kembali. Nah, demikian juga relevansinya. Hidup kita ini banyak musuh-musuh yang menghadang perjalanan hidup kita. Tetapi roh kebangkitan Kristus mengatakan itu juga sudah berada di bawah kuasa Kristus. Oleh karena itu, sekali-kali jangan pernah takut menghadapi musuh. Musuh apapun itu. Karena itu di bawah kuasa Kristus yang sudah mengalahkan maut. Jadi orang percaya tidak pernah di pihak yang kalah, selalu di pihak yang menang. Makanya dikatakan jadilah pemenang
bukan jadi pecundang, ya, bukan pecundang, tapi pemenang. Karena apa? Karena Kristus telah mengalahkan musuh. Nah, jadi di dulu kita sudah lupa itu meraga buat kamu saja. Meraga buat kamu. Alai musuh kau balik itu. Diri kita sendiri dong musuh tetap balik. Tapi itu juga bisa kita kalahkan dalam arti kita membawa diri kita ini menjadi kesukaan bagi Tuhan. Kalau kita mengalahkan diri kita yang menjadi musuh ini, artinya kita bisa berdamai, sehingga kita berdamai dengan diri kita sendiri. Karena jok-jok kan mardamai kita diri kita. Hacik do mulakan mardamai diri. Tetapi roh kebangkitan Kristus menjadi jaminan bagi kita bahwa itu juga bisa kita kalahkan. Nanti mungkin bisa muncul lagi musuh-musuh apa yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, ketakutan dihilangkan. Ketakutan. Ketika seksi perempuan, mungkin itu perwakilan dari seksi perempuan Serpong, pergi ke kuburan untuk memilih jenazah Tuhan Yesus, ada sapaan yang pertama yang mereka terima, jangan takut, jangan takut. Lalu kemudian ketika mereka bertemu dengan Yesus, sapaan itu juga diulangi, jangan takut. Karena kalau seseorang itu hidup di dalam ketakutan, maka masa depannya itu suram, madisu. Nah, suram. Tapi kalau ketakutan tidak ada di dalam dirinya, ada keberanian di dalam bertindak, di dalam berpikir, di dalam berbicara, di dalam berbuat, maka hasilnya pasti lebih baik daripada kita melakukan pekerjaan di dalam ketakutan. Tapi roh kebangkitan mencabut rasa takut. Rasa takut. Nah, ada catatan saya buat di situ. Di Alkitab kita menemukan 365 kali kata jangan takut. 365 kali. Lalu coba kita lihat satu tahun berapa hari? 365. Artinya setiap hari firman Tuhan mengatakan kepada kita jangan takut. Jadi setiap hari. Jadi ketika ibu bangun pagi, firman Tuhan sudah mengatakan jangan takut. Jadi mulau hamam mengulau-ulau kata dia ada umat kemudian. Itu menyemangati kita di dalam kehidupan ini. Kalau kita sudah jauh dari rasa takut, maka tentu berkorelasi ya dengan teman sekerja, dengan sesama yang anggota masyarakat, pasti akan diperoleh hasil yang menggembirakan. Selanjutnya melakukan misimu. Ada tugas. Ketika perempuan itu sudah menerima berita kebangkitan Kristus, bahkan sesudah mereka bertemu dengan Yesus, lalu mereka disuruh pergi, beritakanlah kepada murid-muridku. Itu adalah tugas. Jadi setiap orang terpanggil untuk pergi
melakukan misinya. Kalau secara letterlet, ya tentu misi dalam arti memberitakan kebangkitan Kristus. Tetapi kalau kita mau lihat relevansinya masa kini ialah di samping memberitakan Injil menjadi tugas kita, maka tugas-tugas keseharian kita ini juga merupakan perintah dari Kristus yang bangkit. Jadi kalau kita mengaminkan apapun pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari ini merupakan perintah Kristus yang bangkit, maka kita pasti akan menekuni itu dengan sungguh-sungguh. Jadi sampai rapi laos ada di halaman, masalah-masalah. Tetapi dengan sungguh-sungguh kita lakukan. Satu pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, hasilnya pasti lebih baik daripada pekerjaan yang dilakukan dengan setengah-setengah. Lalu kemudian pengampunan serta rehabilitasi kehidupan terjadi. Kristus yang bangkit bertemu kembali dengan Petrus yang sudah 3 kali menyangkal. Ya, 3 kali menyangkal. Tapi sesudah mereka bertemu di tepi danau Galilea, Yesus menyatakan Petrus diampuni atas kelemahan, lalu dipulihkan kembali, dia menjadi murid Yesus, bahkan diberikan tugas yang mulia, menjadi gembala anak-anak domba Allah. Kebangkitan Kristus punya makna pengampunan. Jadi setiap kali kita mengingat kebangkitan Kristus, kita harus aminkan kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dan tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh karya kebangkitan itu. Jadi mana seperti dia berbagai dosa bina berbagai dosa sama sesa Kristus lawan itu. Tapi di sisi lain relevansinya ialah ketika saudara sudah diampuni, maka Anda juga terpanggil untuk mengampuni orang lain yang menyakiti hati. Jadi nak pola beri kebacan kita. Alaiki kodo mangalea. Mana sumber ni apa? Bus do lakona do dua. Nah, tapi nanti ada hubungannya dengan yang berikut itu, yaitu bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Alana juga demi nampak saya tidak mampu mengampuni dia karena dia sudah melakukan perbuatan yang sangat-sangat menyakitkan, lalu susah untuk mengampuni. Manang melihara warak dok marimos bulu, ya terjang dulu marimos bulu, luka sembuh, tetapi muncul bekas kelihatan, tidak bisa dihilangkan. Jadi ketika dia melihat bekas ini, dia akan selalu mengingat peristiwa mengapa itu terjadi. Jadi semua minta, hidup, kenapa yang kau ampuni berbeda? Alai satu kinari mulu orang muse masalah di mana terdiut di muse. Aina dia rehai, dia kupak semua. Tapi juga berbeda. Nah sekarang perlu kita renungkan sejauh mana kita bisa mengampuni orang yang bersalah terhadap diri kita. Kalau dikatakan pada nomor 7, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Sekali-kali jangan pernah kita mengatakan
saya tidak mampu untuk mengakui. Roh kebangkitan mengatakan Anda mampu. Tidak mungkin, tetapi menjadi mungkin karena karya kebangkitan Kristus. Makanya simbol Paskah itu telur satu, ya telur. Telur itu kelihatannya kan mati ya. Tetapi ketika dia dierami ada kehidupan. Jadi semua hidup. Paskah. Roh Paskah itu memunculkan kehidupan yang baru terus menerus di dalam diri kita. Dan oleh karena itu kita tidak akan pernah mengatakan saya tidak akan mampu melakukan. Hidup yang baru oleh roh kebangkitan akan memampukan kita. Dalam hubungannya dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak, jangan pernah mengatakan tidak mungkin saya bisa melakukan pendidikan anak-anak saya sampai kepada perguruan tinggi. Melihat daripada ekonomi saya yang pas-pasan. Jangan katakan. Roh kebangkitan mengatakan tidak ada yang tidak mungkin bagi orang percaya. Karena kuasa Kristus yang bangkit akan menunjukkan jalan berkat bagimu, sehingga apa yang dibutuhkan orang-orang yang belajar itu terpenuhi. Atau mungkin dalam hubungan suami istri, maaf kalau mungkin ada yang terlibat di dalam hatinya, karena ada yang saya tahu keluarga-keluarga muda akhirnya harus ke pengadilan karena ada pemikiran yang mengatakan saya tidak mungkin lagi memaafkan dia. Roh kebangkitan mengatakan Anda mungkin untuk memaafkan. Mungkin di suatu saat ada kegagalan, tetapi bagi orang percaya yang dijiwai roh kebangkitan mengatakan kegagalan itu adalah keberhasilan yang ditunda. Jadi keberhasilan yang tertunda. Ada saatnya. Pasti. Makanya HKBP tidak pernah mengakui percaya. Ya, kalaupun itu sudah disahkan oleh pengadilan, HKBP berdasarkan firman Tuhan tidak mengakui. Ayam dia disiram, dia sosiram nih, sama dia. Roh kebangkitan Kristus yang bisa memulihkan. Tapi memang harus dua-dua. Si suami dan si istri harus diisi oleh roh kebangkitan itu. Yang merasa berbentuk tidak mungkin bertepuk tangan hanya dengan sebelah kanan kan gitu. Jadi harus dua-dua. Lalu kemudian adanya figur yang menonjol yaitu perempuan. Ini masalah gender. Saya tidak tahu kalau di HKBP Serpong bagaimana peranan wanita di dalam pelayanan gereja. Sangat menonjol. Ya, puji Tuhan. Nah, Selalu menonjol. kalau sangat menonjol juga puji Tuhan lah. Saya bendahara ini. Situ Purawo sana deh. Ya, jadi artinya kalau kita lihat di sini kan
perempuan itu yang pertama yang pergi ke kuburan, lalu yang pertama menerima tugas misi, lalu yang melakukannya dengan sungguh-sungguh. Mereka adalah gender yang berharga di mata Tuhan. Jadi kalau perempuan itu berharga di mata Tuhan, maka saudara laki-laki juga harus menghargai gender wanita. Jadi kesetaraan gender harus menjadi perhatian kita di dalam hidup keluarga dan hidup berjemaah. Mulu diharapkan mulu sekarang supaya sukulina kan. Jadi mulu makarai ibaratnya itu kasih kamuinai juga sih, tapi buat cuma musiknya. Nah padahal banyak ide-ide yang brilian yang bisa kita dapatkan dari wanita, dari perempuan. Nah, karena itu ini harus menjadi renungan ini bagi kita yang berbudaya Batak, supaya benar-benar perempuan itu kita hargai, kita tempatkan mereka, ya, menjadi mitra. Istilah Alkitab mitra. Jadi kalau mitra itu kan setara kan? Setara. Walaupun terkadang kita mengatakan yang kadang-kadang duitnya inaon, padahal gugur wajah kita. Gugur ini jangan. Karena itu relevansi pasca ialah hargai perempuan di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau non ada catatan, dulu justru parpol tengah jaga. Nah, ini saya hanya mengingatkan peristiwa Pilpres waktu Megawati itu mencalonkan diri. Justru orang perempuan sasi tengah pemilih kan, alai tahu di mana? Ala dan yang hargai perempuan. Itu, sudah hargai perempuan, Megawati pasti menang. Aina uang kapan di perempuan, aina mampuin kan? Kan mampuin. Jadi dulu los perempuan sendiri menekan dengan perempuan. Nah karena itu ya, hai perempuan janganlah saling menekan, jangan saling menindas, saling menghargai. Karena dengan demikian sukacita kebersamaan akan kita peroleh di dalam hidup sehari-hari. Nah, tarima jauh labui, nah, main kuasa tani matu hitam melalui operator asa lampu bidang jaka pakai delta sama relevansi pasca di gedung sana.